Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hidayah. Kisah ini memberitakan kepada kita tentang saat-saat terakhir kehidupan Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, dan keadaannya pada saat sakaratul maut. Para malaikat memandikannya, memberinya wangi-wangian, mengkafaninya, menggali kuburnya, mensolatkannya, menguburkannya, dan menimbunnya dengan tanah. Mereka melakukan itu untuk memberikan pengajaran kepada anak cucu sesudahnya tentang bagaimana cara menangani orang mati. Dari Uti bin Damurah As-Sa'di berkata, "Aku melihat seorang syaikh di Madinah sedang berbicara. Lalu aku bertanya tentangnya. Mereka menjawab, itu adalah Ubay bin Ka'ab." Ubay berkata, ketika mau datang menjemput Adam, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin makan buah surga." Lalu anak-anaknya pergi mencari untuknya. Mereka disambut oleh para malaikat yang telah membawa kafan Adam dan wewangiannya. Mereka juga membawa kapak, sekop, dan cangkul. Para malaikat bertanya, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau? Dan kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit. Dia ingin makan buah dari surga." Para malaikat menjawab, "Pulanglah, karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba." Lalu para malaikat datang. Hawa melihat dan mengenali mereka, maka dia berlindung kepada Adam. Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku. Aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku tabaraka wa ta'ala." Lalu para malaikat mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya dengan membuat liang lahat di kuburnya, mensolatinya. Mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kubur. Mereka menimbunnya dengan batu. Lalu mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian." Hadis ini menceritakan berita Bapak kita Nabi Adam alaihissalam manakala maut datang menjemputnya. Adam merindu buah surga. Ini menunjukkan betapa cinta Adam kepada surga dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu surga, sementara dia pernah tinggal di dalamnya, merasakan kenikmatan dan keenakannya untuk beberapa saat. Bisa jadi keinginan Adam alaihissalam untuk makan buah surga merupakan tanda dekatnya ajal. Sebagian hadis menyatakan bahwa Adam mengetahui hitungan tahun-tahun umurnya. Dia menghitung umurnya yang telah berlalu. Nampaknya dia mengetahui bahwa tahun-tahun umurnya telah habis. Perpindahannya ke alam akhirat telah dekat. Dan tanpa ragu, Adam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus surga lalu memetik buahnya. Anak-anak Adam juga menyadari hal itu. Akan tetapi karena rasa bakti mereka kepada bapak mereka, itulah yang mendorong mereka untuk berangkat mencari. Belum jauh anak-anak Adam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud orang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati.
Para malaikat memperagakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah seperti pada hari ini. Mereka membawa kafan, wewangian, juga membawa kapak, cangkul, dan skop yang lazim diperlukan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Adam menyampaikan tujuan mereka dan apa yang mereka cari, para malaikat meminta mereka untuk pulang kepada bapak mereka karena bapak mereka telah habis umurnya dan ditetapkan ajalnya. Manakala para malaikat maut datang kepada Adam, Hawa mengenalinya sehingga dia berlindung kepada Adam. Sepertinya Hawa hendak membujuk Adam agar memilih hidup di dunia. Karena para rasul tidak diambil nyawanya sebelum mereka diberi pilihan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, Adam tidak menggubris dan menghardiknya dengan berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku pernah melakukan dosa karenamu." Adam mengisyaratkan rayuan Hawa untuk makan pohon yang dilarang semasa keduanya berada di surga. Kemudian para malaikat mengambil ruh Adam, mereka sendirilah yang mengurusi jenazahnya dan menguburkannya, sementara anak-anak Adam melihat mereka. Para malaikat itu memandikannya, mengkafaninya, memberinya wangi-wangian, menggali kuburnya, membuat liang lahat, mensolatinya, masuk ke kuburnya, meletakkannya di dalamnya, lalu mereka menutupnya dengan bata. Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbunkan tanah kepadanya. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam. Mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian, yakni cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi mayat kalian. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di bumi ini, mulai sejak saat itu sampai sekarang, dan cara apapun yang menyelisihinya berarti menyimpang dari petunjuk Allah, yang besar kecilnya tergantung pada kadar penyimpangannya. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti melihat kesamaan antara hal itu dengan perlakuan para malaikat kepada Adam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.